Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di portal belajar online. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran kimia. Nah, materi yang akan kita bahas adalah lanjutan dari materi yang kemarin yang sudah dibuatkan video sebelumnya. Nah, bagi yang belum menonton atau menyimak materi yang kemarin, silakan klik kembali video yang kemarin yang Bapak upload sebelumnya. Nah, materi yang sekarang yang akan kita bahas adalah bilangan kuantum. Mari kita mulai pembelajarannya. Nah, terlebih dahulu kalian siapkan alat tulis kalian. Nanti apabila ada materi yang kalian rasa itu penting, silakan untuk dicatat sebagai bahan belajar kalian di kemudian harinya. Nah, kita mulai pembelajarannya. Bilangan kuantum. Nah, dari bilangan kuantum ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Biasanya disimbolkan dengan N. Nah, kemudian dari bilangan kuantum utama itu kita belajar juga bilangan kuantum azimut. Disimbolkan dengan I. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan M. Dan yang terakhir ada bilangan kuantum spin disimbolkan dengan S kecil. Nah, nanti satu persatu kita akan bahas apa itu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan juga bilangan kuantum spin. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini adalah menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di video sebelumnya kita sudah jelaskan kan, kalau misalkan atom itu ada intinya, kemudian dari inti itu ada elektron yang mengelilinginya. Elektron yang mengelilinginya itu berada di subkulit menurut para ahlinya. Nah, subkulit ini yang disebut dengan bilangan kuantum utama. Mencirikan juga itu bilangan kuantum utama itu mencirikan juga ukuran dari suatu orbital dari atomnya itu sendiri. Nah, tingkat energi ini bisa kita lihat dari kulitnya. Kulit yang mengelilingi, lapisan kulit yang mengelilingi inti atom yang di dalamnya itu ada lintasan dari elektron yang mengelilingi inti atomnya. Nah, misalkan kulitnya itu biasanya disimbolkan dengan KLMNOPQ. Nah, nilai dari N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kalau misalkan kulitnya itu ada 8, maka tambah lagi R. Maka nilai N-nya itu adalah 8. Seperti itu yang disebut dengan bilangan kuantum utama. Selanjutnya, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut itu disimbolkan tadi itu dengan I. Nah, bilangan kuantum azimut itu menyatakan subtingkat energi atau subkulit. Kalau bilangan kuantum utama itu menyatakan kulit, nah kalau azimut itu subkulit. Ternyata di dalam kulit itu ada lagi lapisan-lapisannya yang mengelilingi inti atom itu. Nah, itu yang kita sebut dengan subkulit. Nah, subtingkatan energinya itu disebut dengan bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut ini juga yang menunjukkan bentuk orbital. Kalau tadi kita ulang lagi, bilangan kuantum utama itu mencirikan ukuran orbital. Kalau bilangan kuantum azimut itu menunjukkan bentuk orbital. Bentuk orbital dari sebuah atom itu ada berbagai macam. Nah, ini misalkan harga dari I-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka subkulitnya itu itu mencirikan bentuk orbital. Ada bentuk orbital S, ada bentuk orbital P, bentuk orbital D, bentuk orbital F, bentuk orbital G, H, dan I. Nah, kalau misalkan subkulitnya bertambah, kita tinggal tambah lagi aja abjadnya. S, P, D, F, G, H, I, baru masuk ke J. Tapi dari awalnya itu S dulu. Itu yang disepakati oleh para ahli kimia, para penemu kimia. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetik, dilambangkan dengan M. Nah, bilangan kuantum magnetik ini
itu menyatakan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Misalkan gini, ada contohnya, subkulit S, maka bilangan kuantum azimutnya itu 0, jumlah orbitalnya 2i ditambah 1, maka 2 dikali 0, 0 ditambah 1, 1, maka M-nya itu 0. Nah, arahnya itu berada di tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Kemudian yang kedua ada subkulit P. Nah, bilangan kuantum azimutnya itu 1, maka jumlah orbitalnya di atasnya itu ada rumusnya. Nah, di atas di sini ini ada rumusnya. Rumus dari jumlah orbital itu 2i plus 1. Maka ketika kita masukkan ingin mengetahui jumlah orbitalnya, itu P itu subkulit P itu harga N-nya itu 1, maka 2 dikali 1, 2 ditambah 1 jadi 3. Maka untuk menentukan bilangan kuantum magnetiknya itu kita dari min 1, 0 plus 1, nah itu 3. Nah, kemudian selanjutnya ada subkulit D. Harga dari I-nya itu adalah 2, maka jumlah orbitalnya 2 dikali 2 ditambah 1, maka ini sama dengan 5. Nah, dimulai dari 0 di tengah, kemudian berarti ada sisa 4 kan. Nah, sisa 4 ini min 1 ke kiri, kemudian min 2, lanjutkan di sebelah kanan 0 plus 1 dan plus 2, begitu selanjutnya. Begitupun yang F itu kan 3. Nah, F itu kan 3 ini. Berarti 2i ditambah 1, 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7. Kita mulai dari 0. Ke pinggir berarti 3, min 1, min 2, min 3. Kemudian ke kanan plus 1, plus 2, plus 3. Nah, ini jadi 7 kan jumlah orbitalnya. Nah, begitu, itu yang dinamakan dengan bilangan kuantum magnetik M. Nah, kemudian yang terakhir, itu ada bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin ini menyatakan rotasi elektron. Perputaran elektron. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa elektron itu mengelilingi inti. Mengelilingi inti bermuatan negatif, sedangkan inti dari atomnya itu bermuatan positif. Di dalamnya ada neutron dan proton. Gitu. Nah, S dapat mempunyai nilai plus setengah dinyatakan dengan ini tidak tertulis. Nanti Bapak akan lanjutkan di video berikutnya untuk tanda dari bilangan spin itu kalau misalkan nilainya plus setengah dan S juga dapat mempunyai nilai min setengah. Nah, nanti Bapak di video berikutnya akan jelaskan tentang perhitungan dari bilangan kuantum ini. Sampai si atom itu kenapa ada nomor atomnya dan nomor masanya. Nah, bilangan kuantum spin itu tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum berikutnya, ini terpisah. Kalau yang tadi kan masih sama. Kalau misalkan bilangan kuantum utama itu adalah kulit, bilangan kuantum azimut itu adalah subkulit, sedangkan bilangan kuantum magnetik itu arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lainnya. Ini masih sama, masih ada sangkut pautnya. Namun bilangan kuantum spin itu disebutkan bahwa tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum lainnya gitu. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika misalkan kalian ingin terus berlangganan melihat video-video pembelajaran dari Bapak, silakan kalian klik terlebih dahulu subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak tertinggal bila ada video baru yang sudah Bapak upload. Nah, cukup sekian, tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.